Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait hasil kerja saya pada acara 11 Reaknatif Cerud. Di sini sambil menunggu aplikasi dijalankan, saya akan memberitahu terkait Cerud, yaitu kita memberikan fleksibilitas kepada para pengguna yang berkontribusi untuk dapat melakukan penambahan, pengeditan data, penghapusan data, dan melihat kumpulan data-data yang telah ditambahkan. Di sini menggunakan kumpulan API yang dibuat oleh kita dengan metode get untuk mendapatkan post untuk menambahkan data, patch atau put untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Di sini kita menggunakan tambahan software yaitu Postman. Postman untuk mengirim permintaan API dan menerima respon API. Di sini juga kita menggunakan image asset dari Font Awesome 5 seperti acara sebelumnya untuk menampilkan icon setiap pengguna dan tool, yaitu seperti ini. Dan kita juga masih menggunakan data mahasiswa SIG 21 kelas A untuk kumpulan data yang ditampilkan sebagai API dan dihapus dan dilakukan perlakuan Cerud. Untuk langkahnya sendiri itu diawali dengan instalasi JSON server. Itu server JSON yang kita gunakan untuk dilakukan perlakuan Cerud yang menggunakan Postman nantinya. Itu kita jalankan. Setelah instalasi itu menggunakan CMD, karena jika menggunakan PowerShell akan terjadi error. Kemudian kita unduh Postman dan daftar akun meskipun trial agar bisa mengakses semua fitur-fiturnya. Kemudian tambahkan collection untuk membuat JSON server yang baru. Kemudian kita tambahkan metode get and post, lalu mencoba requestnya itu get untuk menampilkan atau meminta data yang sudah ada, dan post untuk menambahkan data. Jadi diawali dengan post. Biasanya kita menggunakan post dulu, kita isikan datanya. Jadi kita isikan datanya. Sebentar. Nah, ini kan penambahan collection ya. Setelah daftar akun, di sini add request, lalu kita gunakan link get dan post itu menggunakan localhost 3000. Nah, di sini post kita pilih dalam body itu bagian raw dengan tipe JSON. Di sini kita tambahkan misalkan React Native Developer dengan author Tiara. ID-nya itu urutan berapa kali kita menambahkan data. Nah, terlihat saya tidak sengaja menekan send, jadi tertambahkan ID 2 dan 3 ini. Sebentar. Setiap pertama kali
membuka aplikasi ini, itu memang terdapat beberapa error yang perlu kita pecahkan. Entah terdapat typo yang sebelumnya tidak disengaja atau debuggernya belum tersambung dan lain-lain. Jadi kita harus bisa problem solving terkait hal tersebut. Di sini kan tambahkan 2 ya, itu karena sebelumnya saya tidak sengaja menekan send di bagian sini seperti itu. Kemudian setelah ditambahkan itu kan terlihat penambahannya di sini. Kemudian kita tambahkan data baru lagi dengan metode post, maka akan tertambah setelahnya seperti itu. Lalu kita juga bisa mengedit data yang awalnya misalkan Mas Rio dan Mbak Bir kita, menjadi kita edit Mr. Rio dan Miss Bir kita. Nah, akan tertampil hasil editannya di db.json. Di sini kemudian kita juga bisa delete. Nah, untuk penggunaan delete ini kita menambahkan per 2, ini adalah ID-nya, ID yang akan dihapus. Seperti itu. Nah, ketika kita send, maka akan terhapus data yang kedua. Kemudian untuk get, kita langsung aja send dengan URL seperti berikut dan akan tertampil hasil kumpulan data yang telah ada sebelumnya, telah ditambahkan sebelumnya. Di sini kita buat data mahasiswa terlebih dahulu dengan urutan sebagai berikut seperti acara sebelumnya. Ini sedang loading, mohon maaf, memang agak lambat. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita get dengan slash mahasiswa. Sebelumnya itu post, namanya hanya itu saja di sini. Karena sebelumnya bentuknya post, di sini perbedaannya. Kita beri namanya apa gitu untuk URL tersebut. Di sini mahasiswa, maka kita ganti slash mahasiswa seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan di bagian body, row, JSON, method post, tambahkan lalu send. Anda tampil seperti ini. Nah, ini muncul aplikasi penambahan data. Mungkin kita bisa demonstrasikan gunakan data yang sudah ada. Siapa ya? Ini aja. Kita coba tambahkan Isna ini. Terdapat low battery pada laptop saya. Mungkin kita lanjutkan.
terlebih dahulu. Di sini kumpulan datanya itu hanya ada 2 ya sebelumnya, kemudian bisa kita simpan. Nah, akan muncul di sana ini Nurul Aziza seperti itu. Ini karena kliknya berkali-kali ya saya. Lalu kita juga bisa melihat datanya dengan menjalankan ulang pada bagian get data. Memang agak loading tergantung sama perangkatnya ya teman-teman. Oh ini valid karena debuggernya, tapi kurang lebih itu seperti yang saya lampirkan pada laporannya. Nah, sini ditambahkan pengaturan JSON server host yang sebelumnya menggunakan localhost kita ganti. Nah, ini error karena ada typo yaitu belum ditambahkan on press submit. Kemudian kita isi data tersimpan, maka akan tertambah data yang kita tambahkan. Kemudian kita panggil get data. Nah, data yang tertampil akan seperti ini yang sedang kita tunggu ini. Nah, setelah itu kita tambahkan button hapus. Kita tambahkan button hapus, maka akan disertai dengan alert konfirmasi. Nah, hapus atau tidak, seperti itu. Nah, ketika dihapus akan konfirmasi seperti ini ya, kemudian akan terhapus data yang dipilih seperti ini. Mau dicek pada URL-nya, db.json-nya, itu sama saja akan terhapus datanya. Maaf, ini aplikasinya memang agak lambat. Di sini poin pentingnya ialah stop localhost dan jalankan JSON server host ketika kita akan membuat data sendiri dengan aplikasi. Jadi menambahkan datanya itu melalui aplikasi. Kita gunakan JSON server host itu yang sebelumnya kita telah instalasi di awal. Dan kita kustomisasi lalu running seperti ini. Ini penambahan datanya terlihat, dan ini untuk penghapusan datanya. Hapus data, hapus. Nah, di sini penggunaan API dengan HTTP method get, post, fetch atau put, delete dibantu dengan menggunakan aplikasi Postman yang dapat mengirim permintaan, meminta respon, mengedit dan menghapus data API yang dibuat oleh developer. Hanya perlu daftar akun untuk dapat mengakses berbagai fitur penting dalam Postman dan instalasi JSON server. Pembuatan form input data dengan API ini dilakukan dengan data mahasiswa berformat JSON yang telah dikumpulkan di acara sebelumnya. Hanya perlu kustomisasi script sedikit untuk pemanggilan API-nya.
dengan mengubah JSON URL yang digunakan dan menghentikan localhost serta menjalankan JSON server host agar aplikasi dapat dijalankan. Pembuatan fitur delete data dilakukan dengan penambahan button hapus yang diberi fungsi on press disertai alert untuk menghapus data sebagai konfirmasi. Fitur ini ditambahkan di bawah setiap data mahasiswa dengan lokasi berada di dalam komponen view. Pembuatan fitur edit data memerlukan instalasi React Native Visualize View agar dapat menggunakan komponen scroll view. Struktur list data mahasiswa yang akan diedit pun dikustomisasi menggunakan scroll view. Nah, karena pada jam praktikum itu tidak sempat melakukan atau menambahkan fitur pada bagian edit, yaitu untuk edit data mahasiswa, jadi hasil demonstrasinya pun hanya sampai hapus saja. Sebenarnya bisa saja kita tambahkan dan kustomisasi script pada bagian grid data dengan lakukan save as terlebih dahulu. Mungkin kita hapus salah satunya aja karena ada dua ya di sini ya. Nah, terhapus, hanya ada 2, 3 data terhapus seperti berikut. Nah, tampilannya hanya ada 3 data yang masih ada seperti berikut. Mohon maaf suara saya agak kecil. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.